Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Nah, jadi hari ini kita akan review request ya. Ada yang request review komik Tokyo Ghoul. Nah, Tokyo Ghoul di Indonesia diterbitkan oleh MNC. Itu udah sampai Tokyo Ghoul RI ya, yang ini. Nah, ini yang season 1, ini yang season 2. Nah, season 2 ini minggu lalu baru terbit yang volume 12, jadi mau koleksi silakan. Nah, untuk yang kita bahas dulu yang ini ya. Nah, Tokyo Ghoul yang pertama. Nah, ini waktu terbitnya, nah ini agak ada yang lucu dari sini. Nah, kita lihat di sini harganya kelihatan 35.000. Nah, tapi tercetak 42 Pulau Jawa. Jadi aku nggak tahu kalian di toko di daerah kalian ini jualnya berapa ya. Nah, untuk yang Tokyo Ghoul RI ya, ini udah sampai RI. Udah sampai volume 12. Nah, harga terakhirnya 55.000. Oke. Nah, jadi Tokyo Ghoul ya ini cetakannya lebih premium ya, beda dengan yang biasa. Yang biasa mungkin tipis ya. Ini yang premium sama seperti misalnya komik Black Clover ataupun Boruto ya, dia lebih tebal. Kertasnya pun beda. Nah, untuk genrenya ini untuk usia 21 plus. Jadi untuk yang dewasa ya. Untuk kenapa? Karena banyak adegan gore ya, lebih sadis. Oke, nah ceritanya Tokyo Ghoul ini ya, ceritanya ini merupakan dark fantasy manga ya. Jadi dikarang dan digambar oleh Sui Ishida. Ini kita nah ini pengarangnya. Nah, jadi ini terbitnya ya waktu tahun 2011. Nah, jadi di sana diterbitkan di Jump. Jadi Weekly yang Jump ya di Jepang. Nah, mulai dari sana ya diterbitkan dia sampai ke volume tamatnya di volume 14. Jadi di Indonesia ini udah tamat di volume 14, lanjut lagi ke Tokyo Ghoul RI ini ya, udah sampai volume 12. Tapi Tokyo Ghoul yang ini ya dari yang gua cek sih katanya tamat di volume 16 ya. Nggak tahu bener apa enggak ya, kadang aku cek di apa informasi di internet kadang juga bisa salah, mana tahu ada yang salah, mungkin boleh dikoreksi buat yang lebih mengetahui ya. Nah, selain dua ini Tokyo Ghoul ada lagi yang namanya light novel. Jadi selain ada manga juga ada novel, terus ada animenya, terus ada live action movie-nya, terus ada gamenya, banyak ya kan. Nah, jadi ceritanya tentang si Kaneki ini. Jadi Kaneki ini tokoh utama di Tokyo Ghoul. Di Tokyo Ghoul RI juga tokoh utamanya, cuma dia ganti nama. Oke. Jadi agak-agak spoiler ya. Jadi ceritanya nanti di endingnya dia hilang ingatan, terus di Tokyo Ghoul RI dia ada identitas baru. Nah, jadi ceritanya si Kaneki di Jepang ya, satu dunia Jepang itu ada yang namanya Ghoul. Ghoul itu kayak mungkin kalau vampir kan itu makannya hisap darah ya. Nah, ini Ghoul ini makanannya daging manusia. Jadi di Jepang ya ada bagian ada terjadi kasus pembunuhan di mana mereka manusia-manusia itu dimangsa oleh Ghoul. Nah, jadi setelah dimangsa, istilahnya mereka juga tahu ya ada goal di Jepang, dan juga mereka hati-hati, dan juga ada istilahnya bagian dari keamanan ataupun pemerintah yang mengurus tentang goal ini. Nah, jadi suatu hari ya si Kaneki ini kenalan dengan seorang cewek ya. Nah, cewek ini cakep ya, cakep. Jadi dia pun ya ikut kencan ya, kencan. Ternyata waktu malamnya ya mau diantar pulang. Nah, si cewek ini rupanya Ghoul. Nah, jadi Ghoul si cewek ini mau mangsa si Kaneki ini, tokoh utamanya. Tapi dalam prosesnya itu ya terjadi kecelakaan. Kecelakaan. Nah, si ceweknya mati. Si mati, tapi Kaneki juga kritis ya. Jadi waktu dibawa ke rumah sakit, jadi karena ada organ tubuh Kaneki yang rusak, jadi dokter ya mengambil organ tubuh yang cewek ini, yang Ghoul ini, ditransplantasikan ke tubuh Kaneki. Jadi Kaneki menjadi setengah-setengah, jadi dia setengah manusia setengah Ghoul. Oke. Nah, dari sanalah dia ceritanya dimulai. Jadi dia mulai adaptasi bagaimana cara dia
mengatur nafsu keinginannya ya, bagaimana dia, karena otomatis kan tubuhnya berubah. Jadi yang biasa manusia kan lapar, cari makan, minum ya kan, ini jadinya laparnya terhadap tubuh manusia, mau makan manusia. Nah, jadi dari sanalah proses ceritanya dimulai. Jadi dia belajar untuk adaptasi, terus dia ketemu dengan goal yang lain. Ada goal yang bisa dikatakan bukan baik sih, masa mau beradaptasi dengan kehidupan manusia, gimana caranya biar nggak memangsa manusia untuk hidup. Ada juga goal yang merasa mereka adalah rantai makanan yang paling tinggi, di mana mereka berhak untuk memangsa manusia. Oke, ceritanya lebih kurang seperti itu ya. Nanti kalau kita bahas lebih lanjut itu spoiler. Nah, untuk komik, satu hal yang boleh dijadikan patokan ya. Biasa komik-komik yang dari penerbitnya mereka anggap ini bisa laris ya. Biasa mereka buatnya seperti ini. Formatnya beda. Lebih mahal, lebih premium, lebih eksklusif. Nah, jadi tapi ya bukan berarti komik-komik yang format biasa nggak bagus. Contohnya One Punch Man, One Piece itu kan ya tetap bagus ya kan. Cuman beberapa ya boleh dijadikan patokan ya. Oke, jadi komiknya seperti ini. Nah, untuk artnya kita lihat seperti ini. Oke. Oke, artnya, cetakannya, kertasnya bagus. Ya, nah. Kenapa bisa sampai untuk umur 21 plus ya seperti ini. Pemandangannya mungkin ya nggak cocok ya untuk yang lebih kecil ya, atau remaja ya, mungkin agak core. Oke. Nah, jadi ini waktu dia kelaparan ya, mau makan daging terus. Nggak bisa jadi vegetarian kalau dia ini. Oke. Nah, jadi ini ya. Oke, jadi untuk komik ini cukup terkenal ya, di Jepang juga sangat laris, salah satu komik terlaris di Jepang juga. Nah, ini Tokyo Ghoul RI. Nah, oh ya, untuk cover bagian depannya ada halaman berwarna ya. Nah, ini toko-tokonya. Nah, oke. Jadi ini sebenarnya season kedua dari Tokyo Ghoul. Jadi ceritanya Kaneki yang hilang ingatan dan menjadi seperti investigator ataupun detektif ya, kalau dalam dunia manusia lah istilahnya, detektif untuk mengatasi kasus-kasus yang berhubungan dengan Ghoul ini. Tiba-tiba ada yang gini. Nah, inilah salah satu alasan kenapa ini 21 plus. Ya. Oke, gambarnya untuk yang season kedua saya rasa gambarnya makin bagus ya. Ya, jadi normal. Kadang-kadang kita kalau baca seperti komik yang panjang ya, misalnya Naruto contohnya ya. Awal-awal mungkin kita rasa artnya lebih kaku, tapi lama-lama kalau kita udah baca sampai volume akhir, kita baca lagi volume awalnya, kok kayaknya ada perasaan ya, komiknya kok gambarnya jelek ya gitu. Tapi saya bukan ya, namanya perkembangan ya, jadi ada kemajuan, gambarnya makin halus, makin rapi, makin keren gitu-gitu, artnya juga oke gitu. Oke. Nah, jadi tamatnya ini 16. Jadi ini 14, ini 16. Total ada 30 buku. Nah, 30 buku kalau dikali anggap kita rata-rata 40.000 saja, berarti sekitar 1,2 jutaan. Ya, lebih kurang 1 jutaan untuk koleksi lengkap ini. Tapi ya saya rasa worth it ya, koleksi bukunya bagus, premium, ceritanya juga oke. Nah, jadi yang mau koleksi silakan ya. Sekian kita review sampai di sini. Jadi untuk bulan depan ya review kita berikutnya ditunggu. Oke, terima kasih.